Setelah malam mencekam, ketika Rina menemukan kapal hantu di tengah lautan, rasa ingin tahunya semakin membara. Dengan tekad yang bulat, dia memutuskan untuk kembali ke tempat itu keesokan harinya, berbekal senter dan kamera. Pagi itu, langit cerah dan laut terlihat tenang. Namun, Rina merasakan getaran aneh di dadanya saat perahu kecilnya mendekati lokasi kapal hantu. Setiap detik berlalu terasa semakin menegangkan. Setelah beberapa saat, bayangan besar kapal itu muncul di hadapannya, tampak lebih nyata daripada malam sebelumnya. Rina melompat turun dari perahu dan melangkah menuju kapal. Suara ombak seolah berbisik, memanggilnya untuk masuk. Dengan hati-hati, dia menjelajahi geladak kapal yang dilapisi lumut dan karang. Di dalam, suasana gelap dan lembab. Bau busuk menyengat hidungnya, campuran antara garam dan sesuatu yang membusuk. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki. Rina berhenti, jantungnya berdegup kencang. Dari sudut gelap, sesosok bayangan muncul. Seorang pria dengan wajah yang tampak pudar, pakaiannya compang-camping, mengawasinya dengan tatapan kosong. "Kenapa kau di sini?" tanyanya. Suaranya serak dan nyaring, seperti dari kejauhan. Rina berusaha menjawab, tetapi kata-katanya terjebak di tenggorokannya. Pria itu melangkah lebih dekat, dan Rina merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. "Kami tidak bisa pergi. Ini adalah tempat kami sekarang." Rina bergetar ketakutan, tetapi rasa ingin tahunya masih menggerakkannya. "Siapa kalian?" "Kelot yang terjebak," jawab pria itu. "Kami salah mengambil jalan, dan kini kami terkurung di antara gelombang dan bayang-bayang." Rina berusaha merekam dengan kameranya, tetapi saat lensa diarahkan, bayangan pria itu mulai memudar, seolah terhisap kembali ke kegelapan kapal. Jangan pergi," teriaknya, tetapi sudah terlambat. Kapal itu bergetar hebat, dan Rina merasakan air laut mulai mengalir ke dalam. Dia berlari keluar, terengah-engah. Saat melompat ke perahu, dia melihat sekelompok sosok lain muncul dari kegelapan kapal. Semuanya tampak sama, pelaut yang hilang. Gelombang laut tiba-tiba meningkat, menghempaskan perahu kecilnya. Rina berjuang mempertahankan posisinya, tetapi airnya begitu dingin dan menakutkan. Dalam kepanikan, dia teringat tentang mitos yang pernah dia dengar tentang kapal yang tidak pernah kembali. Akhirnya, dia berhasil menarik perahu ke daratan. Setibanya di pantai, Rina terjatuh, kelelahan. Dia tahu dia harus memperingatkan orang lain, tetapi saat melihat ke laut, kapal hantu itu telah lenyap, seolah tidak pernah ada. Namun, saat dia berbalik, sosok pelot itu muncul kembali di pikirannya, dan dia merasa, entah bagaimana, bagian dari dirinya tetap terperangkap di dalam laut. Suara ombak yang berdesir kini terasa seperti bisikan, menyiratkan bahwa misteri lautan belum sepenuhnya terpecahkan.